Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Zahra Mediva Andrias dengan NIM 20 08010065 dari kelas 6B Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan sedikit penjelasan terkait sterilisasi dan metode-metodenya pada pembuatan sediaan steril. Nah, tujuan dibuatnya video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril yang diampu oleh Ibu Apoteker Dwi Kurnia Putri Magister Sains. Tak perlu berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke sterilisasi, tentunya kita harus tahu nih teman-teman, apa sih steril itu? Jadi, steril merupakan suatu kondisi absolut bebas mikroorganisme. Karena sifatnya itu absolut, jadi pada kondisi steril ini benar-benar tidak boleh ada mikroorganisme apapun. Nah, untuk mencapai kondisi ini, kita tentunya memerlukan suatu proses. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses sterilisasi. Proses sterilisasi merupakan suatu proses destruksi atau pembunuhan mikroorganisme, baik itu yang berupa virus, bakteri, maupun fungi, baik yang patogen atau yang dapat menyebabkan penyakit maupun yang non-patogen atau yang tidak dapat menyebabkan penyakit sampai ke tingkat sporanya. Jadi benar-benar dibunuh sampai ke sel-sel penyebarannya seperti itu ya, ke sporanya seperti itu. Nah, tujuan dari sterilisasi ini tuh apa sih? Tentunya untuk mencapai kondisi steril, dan kondisi steril pada sediaan farmasi itu cukup penting ya teman-teman, apalagi untuk sediaan yang memang sediaan steril, karena sediaan steril itu tentunya diharapkan tidak akan ada mikroba yang mengganggu nih, karena takutnya ketika diberikan itu dapat menyebabkan infeksi. Karena penggunaan obat-obatan terutama sediaan steril itu kan untuk menyembuhkan suatu penyakit nih. Nah, kita tidak mau nih ada efek samping tambahan berupa infeksi karena adanya cemaran atau kontaminasi mikroba di dalamnya. Oleh karena itu, proses sterilisasi ini sangat penting dalam pembuatan sediaan farmasi, terutamanya sediaan steril. Nah, kemudian dalam pembuatan sediaan steril ini juga digunakan ada dua metode nih teman-teman. Yang pertama itu ada metode panas dan juga metode dingin. Pertama, kita akan membahas terkait metode panas terlebih dahulu ya. Jadi untuk metode panas juga itu dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada metode panas basah menggunakan autoclave dan ada metode panas kering menggunakan oven. Pertama, metode panas basah dengan autoclave. Kita menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI atau setara dengan 1 atm selama kurang lebih 15 menit. Sedangkan untuk metode sterilisasi panas kering dengan oven, kita bisa menggunakan suhunya itu bervariasi ya teman-teman, mulai dari 160 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius, dan waktunya juga bermacam-macam sesuai dengan spesifikasi dan stabilitas si alat ataupun bahan yang akan disterilkan gitu. Terus pertanyaannya sekarang, gimana sih Kak cara kita itu membedakan kapan kita harus menggunakan metode sterilisasi dengan panas basah atau panas kering? Nah, biasanya untuk memudahkan itu kita melihat data terlebih dahulu nih teman-teman. Data apa yang dilihat? Yaitu data stabilitas dari alat dan bahan itu terhadap panas. Kita harus melihat dulu seberapa tinggi sih kemampuan dia itu menahan panas, apakah dia termolabil ataukah termostabil seperti itu. Kemudian selain itu juga untuk sterilisasi alat-alat yang berskala seperti gelas ukur, seperti itu yang ada skalanya seperti 5 mili, 10 mili gitu, alangkah baiknya kita melakukan sterilisasinya menggunakan panas basah gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan panas kering, ditakutkan dia akan memuai nih teman-teman, sehingga nanti pengukurannya itu tidak lagi akurat. Nah, alat-alat yang bisa disterilisasikan dengan panas basah atau panas kering itu contohnya apa aja sih? Nah, yang pertama untuk alat-alat yang disterilisasi dengan panas basah seperti yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu alat-alat berskala seperti pipet ukur, gelas ukur, dan juga labu ukur. Kemudian alat-alat yang dapat disterilkan dengan panas kering itu contohnya seperti batang pengaduk, cawan petri, cawan porselin, seperti itu nih teman-teman. Jadi untuk metode sterilisasi panas basah itu menggunakan tekanan dan juga panas dari uap air itu untuk membunuh si sel bakteri. Sedangkan kalau panas kering yang menggunakan oven itu prinsipnya itu menggunakan gelombang panas dari si oven itu untuk membunuh sel-sel bakteri ataupun virus ataupun fungi ya, pokoknya membunuh sel-sel mikroorganisme yang ada. Jadi
Seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan yang stabilitas terhadap panasnya sangat buruk, bagaimana nih Kak? Nah, ini kita juga bisa menggunakan metode sterilisasi dengan metode dingin. Contohnya, ada metode menggunakan radiasi isotop. Nih, kita menggunakan sinar gamma dari kobalt 60 dengan bantuan gas etilen oksida dengan volume dan kekuatannya itu 25 kilo Gray seperti itu. Kemudian juga kita dapat menggunakan metode filtrasi nih teman-teman, yaitu yang kalau misalnya bahannya itu tidak memungkinkan jika dilakukan dengan radiasi seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mengetahui tuh metode-metode sterilisasi ini? Karena jangan sampai nih kita salah melakukan sterilisasi. Takutnya kalau misalnya seharusnya nih ada sediaan atau bahan yang harusnya kita sterilisasi dengan metode dingin, kita sterilisasikan dengan metode panas, tentunya akan memungkinkan sekali nih adanya terjadi peruraian sehingga nanti bahan atau alatnya itu rusak dan tidak dapat digunakan untuk membuat sediaan steril lagi seperti itu. Nah, jadi sepertinya penjelasannya cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Pokoknya yang perlu diingat itu intinya sebelum melakukan sterilisasi kita tuh harus mengetahui dulu apa itu steril, kemudian macam-macam metode sterilisasi dan hal-hal penting apa yang harus diperhatikan dalam proses sterilisasi itu sendiri. Jadi sepertinya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan bila ada salah kata maupun perbuatan, saya harapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.